Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah batu yang melarikan baju seorang nabi yang pemalu. Konon, kaum pria dari Bani Israel terbiasa mandi bareng sambil telanjang, sehingga tak heran jika satu sama lain bisa saling melihat aurat dan tubuh masing-masing. Namun karena saking pemalunya, Nabi Musa tidak pernah mau jika diajak mereka untuk mandi bersama. Alih-alih mandi bareng, Nabi Musa lebih memilih mandi sendirian, sehingga aurat atau bagian tubuhnya tidak pernah ada terlihat oleh orang lain. Di sisi lain, tidak pernah ada Nabi dan Rasul yang selamat dari gangguan orang-orang jahil dari kalangan Bani Israel, tak terkecuali Nabi Musa. Suatu saat sudah tersiar kabar, kebohongan dan tuduhan bahwa di balik tertutupnya tubuh Musa ada penyakit dan kekurangan yang tersembunyi. Sudah bisa dipastikan, tuduhan itu sangat menyakitkan perasaan Nabi Musa. Akibatnya, Allah pun tidak reda melihat kebohongan yang dialamatkan kepada nabinya. Pasalnya, akan mengurangi kepercayaan umat kepadanya. Lagi pula, dalam pandangan manusia, para rasul haruslah tampil sebagai sosok paling sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, baik dalam tampilan fisik maupun budi pekerti. Suatu ketika, Allah pun berkehendak membebaskan Musa dari segala tuduhan para pendusta dan cibiran orang-orang bodoh. Seperti biasa, saat mandi seorang diri, Nabi Musa meletakkan pakaiannya di atas batu. Selesai mandi, ia bermaksud mengambil pakaiannya. Namun, ia heran karena batu yang ditumpangi pakaiannya sudah tidak ada. Sungguh di luar biasa jika ada batu bisa bergerak dan terbang membawa pakaian. Terlebih, batu hanya sebagai benda mati. Namun, tidak ada yang mustahil jika Allah sudah mengkehendaki. Atas hikmah dan keagungannya, Allah Maha Kuasa menerbangkan batu yang ditumpangi pakaian Nabi Musa dengan cara yang tidak biasa. Hikmah tersebut salah satunya hendak membebaskan Nabi Musa dari tuduhan buruk yang dialamatkan kepadanya. Nabi Musa pun terheran-heran melihat batu bisa terbang membawa bajunya. Meski demikian, ia tak sadar berlari di belakangnya sambil memanggil-manggil, "Pakaianku, hai batu, pakaianku." Tapi batu itu terus membawa terbang bajunya. Sungguh pemandangan yang langka. Nabi Musa, seorang nabi yang sangat pemalu, tiba-tiba berlari telanjang di belakang batu yang membawa pakaiannya, hingga sampailah pengejaran Nabi Musa di hadapan sekumpulan Bani Israel. Dan dengan mata kepala sendiri, mereka bisa melihat tubuh Nabi Musa yang sangat bagus dan tanpa cacat sedikit pun. Terhapus sudah semua kecurigaan yang dilontarkan orang-orang bodoh kepadanya. Batu yang membawa kabur pakaian Nabi Musa terhenti. Pakaiannya pun langsung diambil dan dikenakannya. Namun setelah itu, ia mengangkat tongkatnya dan menghadap kepada batu tersebut. Tak berfikir panjang, Nabi Musa memukuli batu tersebut layaknya pukulan orang yang sedang marah kepada orang yang berbuat jahat dan zalim kepada dirinya. Padahal Nabi sendiri tahu bahwa ia hanya sekedar batu, namun ia tetap memukulinya layaknya kepada orang yang bersalah. Yang lebih aneh lagi, walau tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu, tapi mampu meninggalkan bekas pada batu yang dipukulinya, sampai ada beberapa bekas pukulan. Umumnya, kayu tidak mampu memberikan bekas pukulan pada benda keras. Pasalnya, batu lebih keras dari kayu. Seringkali, tongkat kayulah yang pecah bila dipukulkan kepada batu. Lain halnya dengan tongkat Nabi Musa. Ia bukanlah sembarang tongkat yang diciptakan Allah. Ia sangat kuat, memiliki sejumlah keistimewaan lain. Salah satunya mampu memberikan bekas pukulan pada batu yang telah melarikan pakaiannya. Bahkan terlihat hingga ada 6 atau 7 pukulan.
Kisah ini juga diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sebagaimana riwayat Al-Bukhari melalui sahabat Abu Hurairah. Inna Musa kana rajulan hayyan sittiran, la yura min jildihi syai'un istihya'an minhu, fa'adhahu man adhahu min bani Israila, faqalu ma yastatiru hadat tasattur illa min aibin min jildihi, imma barasun wa imma udratun wa imma afatun, wa inna allaha arada an yubarri'ahu mimma qalu li Musa, fakhala yawman wahdahu fawada'a thiyabahu 'ala al-hajari thumma ightasala, falamma faragha aqbala ila thiyabihi liya'khudhahu, wa innal hajara 'ada bi thawbihi, fa akhadha Musa 'asahu wa talabal hajar, faja'ala yaqul thawbi hajarun thawbi hajaru, hatta intaha ila mala'in min bani Israel, fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah, wa abra'ahu mimma yaqul, wa qama al-hajar fa akhadha thawbahu falabisahu wa tafiqa bil hajari darban bi asahu, fa wallahi inna bil hajari lanadaban min athari darbihi thalathan aw arba'an aw khamsan, fadhalika qawluhu ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Artinya, sesungguhnya Musa adalah seorang yang sangat pemalu dan sangat menjaga aurat. Karena saking pemalunya, tidak pernah ada bagian kulit aurat yang terlihat. Namun hal itu membuat Nabi Musa diganggu oleh sebagian orang Bani Israel. Mereka berkata, tidaklah Musa bersikap tertutup seperti itu kecuali karena ada kekurangan di kulitnya, baik karena lepra, kuman, kulit, maupun penyakit lainnya. Sesungguhnya Allah hendak membebaskan semua yang dituduhkan oleh kaum Bani Israel kepadanya. Pada suatu saat, Musa masuk ke pemandian seorang diri. Beliau menanggalkan pakaian di atas batu lalu mandi. Usai mandi, beliau melirik ke arah pakaiannya untuk diambil. Namun, batu yang ditumpangi pakaian telah membawanya. Ia pun langsung mengambil tongkatnya lalu mengejar sambil memanggil-manggil batu tersebut. Pakaianku hai batu, pakaianku hai batu. Akhirnya ia sampai di kerumunan orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka bisa melihat Musa dalam keadaan telanjang dengan keadaan fisik tak kurang sedikit pun. Saat itulah Allah membebaskan Musa dari semua tuduhan. Bahkan batu pun berada di sana. Maka Musa mengambil pakaian lalu segera mengenakannya. Namun setelah itu, ia memukuli batu yang mengambil pakaian dengan tongkatnya. Demi Allah, pada batu tersebut ada bekas pukulan, 3, 4, atau 5 kali bekas pukulan. Kisah itu kemudian dilansir dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan Musa adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Al-Ahzab ayat 69. Pelajaran yang dapat dipetik adalah 1. Kisah di atas menginformasikan kepada kita bahwa kaum Bani Israel memiliki kebiasaan mandi bersama dalam keadaan telanjang. Namun kebiasaan itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. 2. Betapa pemalunya Nabi Musa alaihissalam sehingga merasa malu bila terlihat auratnya. 3. Para nabi dan rasul tidak pernah selamat dari gangguan orang-orang bodoh. Begitu pula orang-orang soleh. Namun
mereka dekat dengan pertolongan Allah selama mereka sabar. 4. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk saat Dia berkehendak membebaskan Nabi Musa dari segala tuduhan. 5. Betapa kuatnya pukulan tongkat Nabi Musa sampai membekas pada batu. Padahal semua tongkat, apalagi yang terbuat dari kayu, tidak mungkin meninggalkan bekas pukulan pada batu. 6. Para nabi adalah manusia paling sempurna, baik dalam hal fisik maupun budi pekerti, sebab Allah memilihnya untuk mengemban risalahnya, menunaikan amanat-amanatnya sebagai manusia terbaik. Wallahu a'lam. Ustaz M. Tamam Wijaya, penyuluh dan petugas KUA Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.